Selamat pagi semuanya, selamat siang Romo. Kita bertemu lagi di dalam pertemuan keempat ibadah Prapaskah kita dengan tema pentingnya pedoman dalam sebuah gerakan. Mari kita mulai teman-teman untuk ibadah Prapaskah ini dengan lagu pembukaan. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hirup pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta pora raganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau, puaskah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam keterangan. Bangkitlah saudaraku, pandang sekitarmu, gunung tinggi menjulang, sawah ladang membentang, marga satwa nan indah, sinar surya yang cerah, itulah untuk kita. Sadarkah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pada masa Prapaskah minggu keempat ini kita diajak untuk mewujudkan pertobatan melalui karya amal kasih, khususnya dengan berderma melalui kotak APP. Dana yang kita kumpulkan menjadi tanda kasih nyata bagi saudara-saudari kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Bahkan juga bagi sesama dari berbagai latar belakang. Melalui pertemuan ini, kita akan diingatkan untuk mengelola dan memanfaatkan dana tersebut secara bijaksana agar tepat sasaran, tepat kebutuhan, dan juga tepat waktu, sehingga sungguh membawa kesejahteraan bagi sesama. Jadi pada prinsipnya pelayanan sosial gereja terhadap mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel itu didasarkan dengan dasar murah hati neng ora waton, yang artinya membantu dengan murah hati tetapi tetap memperhatikan pedoman. Semoga permenungan ini meneguhkan kita untuk terus hidup dalam kasih dan kepedulian. Saudara-saudari di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah kita menyesali, mengakui segala dosa, memohon ampun atas segala kekurangan kita,
serta mencukuri segala kebaikan dan belas kasih Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami semua. Kasih-Mu itu tampak dalam berbagai anugerah yang telah Engkau percayakan kepada kami. Maka kami bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah-Mu itu. Kami mohon, semoga dalam masa Prapaskah ini, kami boleh mewujudkan syukur, kasih, dan sekaligus pertobatan kami dengan berlatih berderma bagi mereka yang KLMTD. Semoga melalui derma kami, mereka pun juga boleh mengalami besarnya kasih-Mu dan nama-Mu semakin dimuliakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Kitab Suci Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai dengan 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan Romo Alip. Terima kasih. Pertama-tama, hari ini kita bersama-sama melanjutkan untuk permenungan Advent, yang mana Advent kita pada hari ini berbicara soal derma, dan derma itu diimplementasi dengan aksi puasa pembangunan. Sebagaimana tadi kita bersama-sama mencoba merenungkan sabda yang diambil dari Kisah Para Rasul yang berbicara tentang atau terkait dengan yang disebut istilahnya adalah pelayan meja, atau dalam bahasa yang lain adalah diaken. Para diakon ini dipilih sesuai dengan keputusan jemaat supaya pelayanan itu bisa berjalan, dan pada dasarnya adalah pertanggungjawaban iman itu semakin dinyatakan. Maka pada Advent yang keempat ini saya secara khusus memberi
tekanan soal pentingnya dan spiritualitas dan pedoman dalam berderma serta bermati raga dalam aksi puasa pembangunan kita. Selain itu juga kita merasa prihatin dengan apa yang terjadi di Qatar, yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Rimbun salah satunya. Semoga dalam doa-doa kita akhir-akhir ini, terutama bersama Bunda Maria, kita memperoleh kedamaian, ketentraman untuk Timur Tengah. Apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini, ketika kita bicara soal tujuan utama derma dalam aksi puasa pembangunan, itu pertama-tama harus kita pahami bahwa dana yang kita kumpulkan sebagai derma itu sangat berguna bagi KLMTD. KLMTD itu adalah kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel atau mereka yang berkekurangan dalam bahasa yang sederhana. Hal yang kedua, derma itu juga ternyata selama ini bermanfaat bukan hanya untuk saudara-saudari kita yang Nasrani atau Katolik, tetapi juga dana-dana ini kita pakai untuk membantu baik dalam aksi sosial, seperti yang sudah-sudah, di mana kemarin kita juga melihat bagaimana bencana di Sumatera Utara dan di Aceh, kita juga menopang itu semua dari dana-dana yang kita miliki, tetapi juga berbicara soal kebahagiaan dan kesejahteraan. Sehingga derma yang kita berikan semasa Prapaskah ini akhirnya juga punya dampak yang lebih luas. Dan yang ketiga, pemanfaatan dana ini secara khusus bisa semakin terkontrol, terkoordinir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena pertanggungjawaban lewat dana-dana inilah yang ingin kita upayakan bersama sebagai bentuk realitas yang ingin kita bangun, bahwa iman itu dipertanggungjawabkan dan kegiatan kita secara sosial itu bukan hanya aktivitas sosial kemanusiaan belaka, tetapi didasarkan pada iman. Dalam bacaan yang kita dengar hari ini, Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1-7, itu merenungkan beberapa aspek yang nanti kita jadikan sebagai dasar dalam permenungan kita hari ini. Yang pertama, itu berbicara soal penunjukan 7 diakon atau diaken untuk menangani pelayanan meja, atau dalam bahasa kitab suci itu adalah pembagian makanan bagi janda-janda yang terabaikan. Lalu yang kedua, para rasul berfokus pada doa dan firman, sementara jemaat memilih orang-orang berhikmat dengan penuh roh, seperti halnya Stefanus, untuk menjadi pelayan gereja atau pelayan meja, yang mana semakin tertata, terkelola, terkoordinir, mengingat bahwa jumlah para murid pada saat itu diceritakan bertambah dengan pesatnya. Dua aspek inilah yang menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk berbicara soal bagaimana derma atau aksi puasa pembangunan itu kita upayakan bersama. Refleksi dari Kisah Para Rasul ini pertama-tama didasarkan pada sebuah permasalahan jemaat yang secara konkret. Dikatakan pada ayat pertama tadi, jumlah jemaatnya meningkat, lalu menimbulkan keluhan dari orang Yahudi yang berbahasa Yunani bahwa mereka yang tidak bersuami, janda-janda ini, diabaikan dalam pelayanan keseharian bila dibanding dengan janda-janda Yahudi Ibrani. Jadi ada permasalahan yang muncul selain jumlah jemaatnya meningkat, tetapi juga aktivitas yang timbul itu memunculkan kondisi dan situasi tidak proporsional sebagaimana yang mereka harapkan. Kemudian di antara mereka dipilihlah dari 12 rasul itu membuat pelayan-pelayan meja. Itu yang kemudian dinyatakan sebagai solusi rasuli. Pada ayat 2 sampai dengan 4 dinyatakan bahwa 12 rasul memutuskan untuk tidak meninggalkan pelayanan firman untuk melayani meja. Mereka tetap melayani firman Allah, tetapi juga
diputuskan pribadi-pribadi yang kemudian secara khusus melayani meja atau memiliki perhatian secara khusus kepada janda-janda ini tadi. Mereka meminta jemaat memilih 7 orang yang dengan prasyarat yaitu terkenal baik, penuh dengan Roh Kudus, dan penuh dengan hikmat. Ketujuh diakon ini dipilih untuk membantu bukan hanya sebatas pelayanan firman, tetapi sampai pada kegiatan konkret, aksi nyata, berbagi. Dan pemilihan diakon itu pada ayat 5-6 dinyatakan ada 7 orang. Yang pertama Stefanus, yang kedua Filipus, yang ketiga Prokorus, yang keempat Nikanor, yang kelima Timon, yang keenam Parmenas, dan yang ketujuh adalah Nikolaus. Ketujuh orang ini semua dipilih, didoakan, dan ditumpangi tangan oleh para rasul sebagai tanda pengutusan yang kemudian dianggap sebagai dasar pelayanan diakon atau diaken. Dampaknya apa dari solusi ini? Dampaknya adalah firman Allah itu semakin tersebar luas. Jumlah murid semakin bertambah di Yerusalem, dan dari itu semua makin banyak imam Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jadi keputusan rasuli untuk mengutus dan menambah para pribadi-pribadi yang memiliki syarat tadi, baik, penuh dengan Roh Kudus, dan penuh hikmat. Itulah yang kemudian secara khusus membantu pelayanan para rasul untuk menjadi pelayan-pelayan meja. Dalam bahasa yang lain adalah membantu para janda dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang kemudian menjadi kekuatan dan spirit bagi kita pada permenungan APP yang keempat ini. Kita bersama-sama diajak untuk nanti berembuk bersama. Yang pertama, sudahkah kita melaksanakan tugas pelayanan kita sesuai dengan pedoman dan arahan dari gereja lokal, berarti komunitas KKI di Qatar, di Doha, dan juga mungkin di sekitar, tentu ada pribadi-pribadi yang dipilih untuk pelayanan-pelayan ini. Pelayan-pelayan bagi mereka yang berkekurangan. Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka yang berkekurangan atau KLMTD yang sedang menderita di sekitar kita? Apakah kita hanya berdiam diri saja? Walaupun tentu kita sudah tahu jawabannya bahwa kita bergerak dan kita melakukan sesuatu bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, tapi apa bentuk konkret yang selama ini sudah kita upayakan bersama. Dan yang juga menjadi spirit bagi kita, hari ini kita ingin bersama-sama belajar menjadi diakon, menjadi pelayan-pelayan meja dalam spirit yang kita bangun bersama. Sebagai kisah dari bagaimana kita membangun semangat diakonia, membangun semangat untuk keterlibatan, saya punya cerita demikian. Sekali peristiwa ada 2 orang yang bersahabat. Sebutlah 2 sahabat ini adalah Bejo dan Mukidi. Dan diketahui bahwa Mukidi ini baru saja bertobat dan mengikuti Kristus. Dan dia dibaptis. Lalu ketika tahu bahwa temannya ini dibaptis, kemudian si Mukidi ini pun datang kepada Bejo dan mengungkapkan rasa syukur dan selamat atas baptisan yang dia terima. Kemudian dalam pembicaraan itu Mukidi bertanya, Jo, apakah kamu ini memang benar-benar mengikuti Kristus? Lalu Bejo berkata, iya, saya sudah mengikuti dia. Lalu, apakah benar bahwa memang kamu tahu tentang Yesus? Misalnya, Yesus itu dari negara mana?
dan di mana dia dilahirkan. Kemudian Bejo menunduk dan berkata, waduh, aku tidak tahu. Lalu Mukidi itu juga bertanya, Jo, berapa kali Yesus itu berkhotbah? Lalu Bejo berkata, waduh, Di, aku kurang tahu soal itu. Kemudian Mukidi itu pun berkata, loh, kamu kan sebagai seorang yang menyatakan bertobat dan menjadi pengikut Kristus, paling tidak kan kamu tahu tentang dia. Lalu si Bejo itu berkata, iya benar, aku malu karena ada hal-hal yang tidak aku ketahui tentang Yesus. Tetapi, di satu hal yang perlu kamu tahu, bahwa 3 tahun yang lalu, aku adalah seorang pemabuk, dan utangku begitu banyak, keluargaku berantakan, dan anak istriku selalu takut kalau aku pulang malam. Tetapi sekarang, sejak aku mengenal Tuhan, aku sudah tidak minum lagi, utang-utangku semua beres dan lunas, keluargaku bahagia. Anakku senang, istriku pun juga mengalami sukacita ketika aku pulang ke rumah. Itu semua karena karya Kristus bagiku. Sebanyak itulah aku tahu tentang Yesus. Lalu Mukidi pun terdiam, dan dia pun memeluk Bejo dan berkata, itu sudah lebih dari cukup, bahwa engkau sudah bertobat, engkau sudah kembali dan semakin mengenal Yesus. Lalu dia memeluknya, dan dia pun menangis, si Mukidi ini, karena sahabatnya telah dirubah banyak oleh Yesus. Dan Bejo pun memberi sapu tangan atau kacu, lalu diusaplah air matanya, dan kacu itu diuntel-untel banjur juntel, dan ceritanya selesai. Apa yang mau saya sampaikan untuk kita semua? Derma, berbagi, pelayanan diakon, pelayanan meja, bagi mereka yang berkekurangan, terutama para janda, adalah aksi konkret sebagai bentuk pertobatan yang ingin kita bangun. Dan Prapaskah di minggu keempat sering kita kenal dengan istilah Laetare atau Minggu Sukacita, di mana kita bersama-sama ingin membangun hidup yang baru, bukan hanya dari dalam diri sendiri, tetapi juga ada aksi konkret yang ingin kita lakukan dengan berbagi hidup. Kita tahu persis situasi kita di sekitar kita sedang tidak baik-baik saja, maka tugas kita adalah hadir, memberi dukungan, memberi semangat, dan dalam doa-doa kita, kita berharap semoga Timur Tengah segera reda dan akhirnya kehidupan bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya bagikan pada permenungan minggu atau istilahnya Prapaskah yang keempat ini, dengan tema pentingnya kita bersama untuk berbicara soal derma dan pedoman-pedoman untuk berbagi, mengacu pada Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian yang bisa kita renungkan bersama. Jika ada tanggapan, jika ada hal yang ingin disampaikan, kita bersama-sama ingin berbicara soal spiritualitas derma bagi kita orang beriman. Dipersilahkan. Silakan teman-teman, bagi yang ingin bertanya, sharing, dipersilahkan. Pak Dodi. Dulu deh, sorry. Makasih. Terima kasih. Ini ternyata sudah pada jelas kok ini. Tinggal
dilaksanakan aja kan. Semangat diakonianya. Jadi kalau dalam gereja kita itu kan ada 5 spirit ya yang perlu kita bangun bersama. Salah satu spirit selain liturgia, koinonia, kerigma adalah diakonia. Diakonia itu seperti tadi dalam Kisah Para Rasul itu bicara soal keterlibatan kita di tengah kehidupan bersama. Jadi kalau tadi dalam Kisah Para Rasul itu kan sekilasnya hanya sebatas dari pertumbuhan jemaat yang kemudian membutuhkan para pelayan meja dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa yang lain adalah mereka yang ditunjuk untuk seksi sosial ekonomi. Gitu. Maka ada istilah aksi puasa pembangunan. Itu harapannya pembangunannya itu kan ada 2 aspek. Yang pertama adalah rohani, dari sisi spiritualitas kita bangun, dan dari sisi adalah pembangunan secara fisik. Dan tentu kita tahu situasi yang sedang terjadi pasti membutuhkan perhatian yang sangat konkret di dalam kehidupan bersama di sekitar kita. Kalau tadi Pak Rimbun bercerita soal itu, saya rasa ini kan bagian yang perlu juga kita bawa di dalam doa-doa kita sebagai bentuk perhatian kita, rasa bela rasa kita dengan kondisi dan situasi yang notabene sedang terjadi di Qatar. Jadi justru diakoninya itu tidak hanya sebatas di ruang-ruang rohani, tetapi justru harus sampai pada ruang-ruang kehidupan yang mendasar. Maka ya termasuk aksi puasa pembangunan itu pembangunan dalam konteks spirit, tetapi juga konteks realitas kehidupan. Walaupun bentuk atau istilahnya bentuk perhatiannya itu bisa berbeda-beda. Dan saya rasa 7 diakon tadi pasti punya tugas masing-masing untuk mendampingi dan menyertai para janda tadi kalau dalam Kisah Para Rasul. Itu konteks Kisah Para Rasul yang dipilih untuk mendorong kita memiliki spirit untuk ngurusin hal-hal yang sifatnya physically, pembangunan kehidupan bersama. Mungkin saya mau sharing, mau dibilang sharing, mau tanya juga sih Romo. Oke. Jadi mungkin kalau disesuaikan dengan kondisi kita sekarang ini di Ya. Qatar, terutama ya di Middle East, yang kondisinya tuh nggak menentu gitu. Hari ini mungkin bisa baik-baik saja, tenang-tenang saja, besok mulai tegang lagi gitu. Jadi berasa seperti roller coaster ya Romo ya. Yang kemarin sudah baik-baik saja, tiba-tiba ada mulai ada warning, ada ancaman lagi seperti itu. Ya walaupun so far Qatar sih bisa dibilang aman-aman saja, tapi saya observe dari sisi psikologis teman-teman mungkin ya, terutama anak-anak mungkin ya, yang dengan segala macam berita yang beredar, yang kita juga nggak tahu kejelasannya benar atau enggak kadang-kadang, tapi berita-berita itu sih lebih banyak yang menakutkan daripada menenangkan sebetulnya Romo. Jadi mungkin fungsi diakonia kita ini yang menurut dari yang cerita Romo tadi ya, bahwa kan pembangunan APP itu tidak hanya melulu di bidang materi tapi juga di bidang spiritualitas. Mungkin dari sisi kita yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita berusaha berbeda dari orang-orang yang lain, dari teman-teman yang lain. Kalau di grup-grup lain kita sudah mendapatkan berita-berita yang mungkin menakutkan, yang mungkin semuanya tuh nggak menentu gitu ya. Kita semua tahulah arah tujuan, arahnya nanti ini akan kemana, kayak yang tadi Pak Rimbun ceritakan juga ya. Kita semua pasti mikirnya akan ke situ, bahwa akan ada efisiensi, pengurangan. Itu pasti kan membuat kita semua yang bekerja di sini kan adalah deg-degannya ya Romo ya, kayak gimana nih nanti kita ke depannya gitu.
Dan mungkin kita bisa menjadi fungsi diakonia yang lain di grup KKI ini, menjadi salah satu grup yang membawa sedikit lebih tenang dibandingkan dengan grup-grup sebelah yang mungkin kita sudah banyak mendapatkan berita-berita dari sosial media juga, yang mendapatkan berita-berita yang mengkhawatirkan, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita sepaneng gitu. Tapi ketika kita balik ke grup KKI, kita bisa menjalankan fungsi diakonia kita di situ sebagai grup dan sebagai teman-teman satu iman yang sama-sama saling menguatkan di dalam iman, bahwa meyakinkan satu sama lain bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan kita punya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang lebih besar daripada masalah yang dialami pada saat ini. Mungkin seperti itu, Romo. Benar nggak kayak gitu, Romo? Saya rasa ada dua aspek ya yang perlu kita lihat dari apa yang disampaikan Mbak Ika. Yang pertama, benar bahwa dalam fungsi diakonia itu kehadiran paling tidak sapaan itu menjadi lebih konkret. Sapaan, dan juga yang akhir-akhir ini saya coba cari adalah spirit Santo Santa yang bisa menolong, terutama dalam kondisi yang dalam tanda kutip krisis gitu. Krisis itu kan cukup luas ya, krisis batin terutama, krisis rohani, terutama ketika kita bertempur dengan kondisi dan keadaan yang tidak stabil. Nah, Santo Santa itu sangat menolong, doa-doa itu, mengingat kalau kita mau mencoba bicara lebih jauh seperti waktu kita berada dalam kondisi COVID. Kan waktu itu ya mungkin berbeda kondisinya, tetapi kurang lebih pola dan ritmenya bisa jadi sama. Itu yang pertama. Jadi kehadiran secara spirit salah satunya adalah mencoba untuk mencari spirit yang telah dihadirkan paling tidak oleh paus kita, yang Paus Leo ini kan cukup getol menyerukan supaya damai dan sebagainya, dan kemarin juga sudah mengatakan bahwa tidak ada perang yang namanya suci, itu nggak ada. Perang itu ya semua adalah dosa. Yang suci itu adalah kedamaian. Jadi seruan-seruan itulah yang perlu kita bangun bersama di dalam kehidupan di tengah situasi dan kondisi yang tidak stabil. Lalu yang kedua, selain kehadiran dan juga ruang-ruang doa yang dibangun, itu adalah kalau kita bicara soal anak dan juga soal mungkin secara fisik ya, atau psikis, secara psikis sedang dalam situasi yang tidak mudah, anak pun juga mulai dibiasakan untuk misalnya pola ritme berdoa di tengah keluarga. Menyalakan lilin, walaupun itu sekecil apapun lilin yang kita punya, itu sebagai tanda dan sarana untuk menghadirkan Tuhan di tengah kegelisahan dan kecemasan. Sebagaimana Mother Teresa mengatakan, ketika kita berada dalam keheningan dan kegelisahan, itu akhirnya kita titik ujung pangkalnya adalah doa. Dan buah dari doa itu adalah merasakan kasih Tuhan. Jadi dalam situasi-situasi yang tidak menentu, tadi yang disampaikan, akhirnya terang atau cahaya yang ada itu bisa menolong dan membantu walaupun sekecil apapun itu. Ibaratnya ada istilah mengatakan demikian. It's better to light the candle better than curse the darkness. Lebih baik menyalakan lilin kecil walaupun nyalanya kecil daripada kita mengutuk kegelapan. Mengutuk situasi-situasi yang mungkin bisa jadi di sekitar kita sedang rilisnya seperti itu.
Maka dua aspek itulah yang bisa jadi penolong bagi kita untuk membangun ruang diakonia atau istilahnya derma. Derma doa itu kan tidak ada salahnya, bukan hanya berupa materi saja, tetapi saya berderma dalam doa bagi keluarga di KKI supaya semua beroleh perlindungan dan dijauhkan dari segala bahaya. Pekerjaan-pekerjaan juga dipulihkan dan juga tidak ada lagi kecemasan dan kegelisahan. Daripada bersungut-sungut ya Romo ya. Jadi lebih baik. Takutnya keluar sungut kan repot. Ya kan, keluar sungutnya gitu kan repot. Jadi lele. Sungut. Tinggal cari aja kucing. Silakan, monggo. Silakan yang lain, monggo. Saya dulu Romo. Oke, Pak Limbun, mari. Saya sih hanya mau menceritakan dinamika gitu Romo, tentang kita kan orang awam Romo ya, Romo rohaniwan gitu. Pengalaman dari gereja saat kita di Indonesia, baik juga di Qatar gitu Romo, mengenai diakonia, atau mungkin kita lebih, kalau kita sebutnya lebih ke pelayanan ke gereja Romo. Saya sih melihat Romo ya, kita sebagai orang awam gitu, bahwa pelayanan ke gereja ini kita merasa itu memang timbul tenggelam Romo. Jadi misalnya sama lah, kita nggak bisa menyalahkan teman-teman atau siapapun ya, atau saya sendiri misalnya gitu ya. eh, Pada saat periode ini mungkin saya rajin banget gitu ya. Udah, terus kadang-kadang kan juga ada juga orang mengatakan, atau mungkin saya mengatakan, udahlah, nanti habis periode ini saya mungkin tahun depan saya lebih coba agak mundur gitu supaya orang lain gitu. Akhirnya eh, tenggelam gitu Romo. Jadi itu dinamika Romo. Jadi ya kita nggak bisa nyalakan siapapun ya. Dia dia mungkin memutuskan seperti gitu, tidak muncul ke permukaan, atau mungkin pada saat ini dia lebih concern ke pelayanan. Jadi memang agak sedikit apa ya, susah kita merumuskan eh, gimana harus pelayanan kita seperti apa. Memang tiap orang punya talenta, atau mungkin punya naluri, atau mungkin dalam apanya ya, perilakunya itu dia suka ke gereja, suka pelayanan rame-rame gitu. Macam-macam loh Romo. Jadi ya kita susah untuk menarasikan secara bagus gitu. Yang jadi pertanyaan saya Romo, kira-kira tanggapan Romo seperti misalnya eh, karakter seperti gini, atau mungkin apalah ya, orang-orang seperti gini gimana Romo ya? Apakah memang harus fokus selama seumur hidup pelayanan, atau mungkin dia timbul tenggelam gitu? Gimana tanggapan Romo? Makasih Romo. Baik, makasih Pak Limbun. Kalau kita tadi melihat dari kisah para rasul, itu kan dipilihnya ada 3 aspek. Yang pertama adalah ia yang dikenal baik, yang penuh dengan roh dan hikmah. Untuk mencapai itu semua, apakah ada? Bisa dikatakan pasti ada. Tetapi kapan itu terjadi, masing-masing pribadi punya kesempatan. Saya hanya mau mengatakan begini Pak Limbun. Setiap pribadi ketika mau ambil bagian dalam setiap komunitas, harapannya dia mampu menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Nah, pertanyaannya adalah komunitas seperti apa yang bisa menolong dia untuk bisa bertumbuh dalam 3 aspek tadi. Dia bertumbuh di dalam kebaikan, bertumbuh di dalam roh, dan juga menjadi pribadi yang semakin berhikmat. Kalau faktanya komunitas itu tidak lagi relevan atau tidak lagi signifikan bagi dirinya untuk menemukan ketiga hal itu, atau bahkan mungkin keduanya, mungkin satu-satunya yang diandalkan, itu bukan lalu dinilai sebagai sebuah kesalahan.
Mengapa? Karena kita juga perlu melihat cara Tuhan menumbuhkan jemaat. Tuhan menumbuhkan jemaat itu kan bukan dari semua pribadi-pribadi yang bertekun di situ. Tetapi pribadi-pribadi yang bertekun itu diberi tugas dan perutusan sehingga berkembang dan bertambah. Saya akan misalnya gini, lebih signifikan lagi, misalnya Pak Rimbun ini ya di KKI akhirnya tidak terlalu aktif. Kemudian membuat komunitas, misalnya komunitas doa Santo Yusuf. Dan di situ Pak Rimbun mendapatkan 3 hal tadi. Roh dikuatkan, hikmat ditumbuhkan, dan kebaikan ditambahkan. Apakah itu sebagai sebuah kesalahan ketika saya bergeser tidak lagi aktif di KKI, saya mempunyai komunitas yang baru? Ya tidak. Sehingga ketika kita mencoba membaca dan menilai setiap pribadi yang mengalami perubahan, itu tidak hanya sebatas bahwa dia sedang jenuh, dia mungkin punya kesibukan, mungkin dia ini. Tetapi 3 aspek ini menjadi istilahnya apa ya, penilaian bersama atau evaluasi bersama ketika kita ingin menumbuh kembangkan komunitas kita ini. Kenapa? Sekali lagi, komunitas gereja Katolik dimanapun berada, itu kan sekali lagi tanpa paksaan. Ya kan? Karena di dalamnya pasti ada kerelaan, kehendak yang baik, dan mau diajak untuk bertumbuh. Nah, komunitas-komunitas ini bukan lagi menilai setiap pribadi ketika dia berada dalam kondisi tertentu, lalu mengatakan bahwa dia sudah nggak asik lagi nih, kan gitu bahasa sekarang. Ya sudah nggak asik lagi nih ada di komunitas ini, maka ya sudah mungkin dia mencari komunitas yang lain. Ya tidak bisa begitu menilainya. Maka justru nilai tertinggi dari gereja itu adalah ketika tadi komunitas-komunitas itu semakin bertumbuh di dalam 3 aspek tadi. Maka kalau misalnya kita ketemu dengan seseorang yang dulu aktif di komunitas kita, lalu kemudian dia sudah tidak aktif lagi, dicek aja Pak 3 aspek tadi. Dia semakin bertambah baik enggak dalam kehidupannya? Ya kan? Dia punya hikmat yang lebih baik lagi enggak di dalam kehidupannya? Rohnya semakin kuat atau enggak? Kalau yang terjadi ternyata 3 aspek ini, kok semakin kesini dia semakin hilang, ya tugas kita mengajak kembali untuk masuk di dalam komunitas yang bertumbuh dan membantu dia untuk hidup. Maka saya rasa kisah para rasul ini menolong kita juga untuk membangun ruang komunitas dengan 3 syarat tadi. Walaupun syarat itu sebenarnya kan diberlakukan untuk para diakon yang akan dipilih. Tetapi itu sebenarnya juga menjadi penolong bagi kita untuk istilahnya menyehatkan kembali komunitas di mana kita berada ketika 3 hal itu kok semakin jauh. Misalnya kita mencari kebaikan, waduh kok isinya mau gibah dok, misalnya, ya kan? Kita tidak lagi menemukan rohani, jebul yang ada rohana semua, misalnya. Ya kan? Hal-hal yang bisa kita cek dari komunitas kita ini. Sehingga ketika orang tadi timbul tenggelam dalam dinamika kehidupannya, paling tidak komunitas ini membantu dan menolong dia untuk bertumbuh dalam 3 aspek itu. Minimal 1 aspek. Demikian Pak Winter. Ya, makasih Romo. Dan sejauh yang saya kenal, kakak ini kan dari COVID ya. Kita pertama berjumpa lalu bermenung bersama hingga hari ini ya. Semua yang ada 3 aspek itu ada. Bahwa personalnya datang dan pergi, timbul tenggelam, ya mungkin karena situasi dan kondisi. Tetapi cara kita memahami, menilai, dan menolong mereka itu menjadi hal-hal yang pokok juga dengan
tiga hal tadi. Ada kebaikan, rohnya semakin kuat di dalam dirinya, dan juga dia semakin menjadi pribadi yang berhikmat. Demikian Pak Rimbun, tanggapannya. Ya, makasih Romo. Silahkan teman-teman, jika ada yang bertanya. Saya mau tertarik dengan kata-kata diaken. Baru sadar kalau di bahasa Indonesianya jadi pelayan meja, ya. Tapi sampai saya cross check di apa namanya di aplikasi eh, e-Katolik sama di tempat lain juga sama-sama terjemahnya pelayan meja. Itu bisa, sorry Romo, mungkin agak melenceng. Nah, itu kenapa asal mulanya disebut pelayan meja ya? Ya, baik. Itu aja. Ya, oke. Sebenarnya ketika para rasul dalam sejarahnya kan prioritasnya akhirnya tumbuh dan berkembang dari kata Eucharistion atau Ekaristi, perjamuan. Nah, kata perjamuan itu selalu ada kaitannya dengan istilahnya meja perjamuan. Maka dalam konteks itulah para rasul ketika bertambah jemaat, mereka membutuhkan pribadi-pribadi yang bisa lebih luas lagi dalam pelayanan. Karena tadi kita coba mencermati kan hanya sebatas 12 rasul untuk melayani pertumbuhan jemaat yang notabene semakin berkembang waktu itu. Dan kata kuncinya tadi kan diungkapkan bahwa juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana jemaat yang waktu itu dimulai dari 12 rasul, kemudian bertumbuh berkembang, dan akhirnya dalam bahasa yang lain, mereka kewalahan untuk membuat perjamuan Ekaristi, kalau dalam bahasa kita sekarang. Maka dari situlah kemendesakan untuk diutus, dipilih, diberkati. Kalau tadi dinyatakan di dalam para rasul tadi kan 7 orang itu didoakan oleh rasul-rasul dan meletakkan tangan di atas mereka. Kalau dalam bahasa kita sekarang ya tabisan imam itu, gitu. Jadi pelayan meja itu adalah diakon, dan dalam bahasa sekarang diakon itu dibahasakan secara lebih luas adalah imam-imam. Kami itu kan sebenarnya juga dalam bahasa yang kitab suci tadi ya termasuk pelayan meja, pelayan perjamuan itu, perjamuan Ekaristi. Dan para murid itu bertumbuh berkembang dari situ. Sehingga kalau tadi catatan terakhir itu adalah sejumlah besar. Nah, sejumlah besar ini memang tidak secara spesifik berapa ribu, tetapi kita bisa membayangkan bahwa 12 rasul ini kewalahan di dalam pelayanan dan pendampingan untuk melayani mereka yang semakin percaya kepada Kristus. Jadi pelayan meja itu dikaitkan dengan meja perjamuan, Ekaristi. Kalau sekarang. Demikian, Mas Dodi. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Romo. Iya. Jadi Jadi Bapak pun bisa melayani meja di rumah loh. nah itu. Jadi ingat dulu zaman saya masih mahasiswa itu kan saya juga seperti Mas Prof Albert di sini di gereja kategorial gereja mahasiswa. Terus istilahnya ada kaderisasi untuk apa namanya pendampingan mahasiswa-mahasiswa baru atau yang berkonflik begitu kan. Nah itu kemudian
istilahnya ke sel-sel kecil, jadi 5 mahasiswa maksimum. Jadi kemudian ditunjuk, kemudian melapor ke istilahnya yang dituakan gitu kan, atau koordinator semacam itu. Jadi intinya sel-sel kecil, tapi kemudian ya tetap aja kami-kami yang jadi pendamping itu istilahnya tetap perlu untuk mengisi gelas kami gitu. Jadi supaya tidak, mungkin supaya tidak kesasar juga ya, semacam itu. Nggak, Ya, ini contoh. Jadi teringat aja waktu itu juga eh, saya sempat ikut terlibat di sana dan ikut pelatihan pendampingan istilahnya, yang tujuannya untuk yaitu mendampingi sel-sel kecil, teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman yang mungkin kesulitan semacam itu. Tapi kemudian sekarang sejak terlibat dalam kerjaan, karena sifat kerjaan saya ini soliter, jadi ya sekian puluh tahun, eh, istilahnya condong condong jauh dari gereja sebenarnya kalau saya, kalau maaf. Kemudian ya ini eh, dalam dalam sisi eh, mencoba work life balance gitu. Karena saya dulu selalu door to door dari eh, perusahaan minyak dan gas dari kalau seluruh seantero Indonesia, buka buka lahan hutan misalnya untuk masang pompa gas di Sumatera, dari Dumai sampai ke Lampung, yang untuk pipa gas yang ke apa nama Jawa Barat itu juga terlibat di situ. Jadi pelosok dari hutan ke hutan atau bahkan dari laut, dari anjungan ke anjungan. Jadi eh, kadang-kadang merindukan juga suasana yang dulu diajarkan di gereja mahasiswa gitu. Jadi ada sel-sel kecil, ketemu teman-teman, cerita masalah hidup segala macam. ya. Mungkin di KKI ini juga, makanya kemudian sekarang tiap kali ya Abu Dhabi, misalnya saya dari Abu Dhabi kan, ya mencari ya, yang dicari adalah komunitas gereja, dan di sini syukurnya ketemu teman-teman KKI yang jadi keluarga juga, jadi merasakan pentingnya menemukan sel kecil teman-teman yang senasib penanggungan sih. Nah, Betul. kemudian apalagi saat kritis seperti ini kan, itu salah satu venting rasanya. Perlu juga ketemu dengan teman-teman di sini, berbagi cerita, masalahnya seperti apa. Tadi misalnya eh, Pak Rimbun cerita, dan kemudian saya juga istilahnya kan masalah, kalau di sini kan kami semua di sini untuk mencari sesuap nasi lah istilahnya, segenggam pasir hitam yang dibawa pulang ke Indonesia untuk kehidupan keluarga gitu kan. Dengan kejadian begini ya ada was-was juga, dan kemudian apa kemudian skenario B, skenario C kami gitu kan. Eh, lalu ya semacam itu. Ada rasa khawatiran juga di situ untuk masa depan. Ya Roma. Sorry jadi venting. Nah, Makasih. itu menurut saya malah justru sebuah ide yang menarik ya, karena eh, pertumbuhan gereja itu kan sebenarnya kalau kita bicara soal gereja, salah satunya adalah yang kemarin kita gaungkan terus itu berangkat dari Ecclesia Domestika atau gereja keluarga, yang dalam bahasa yang tadi sering disampaikan Mas Dodi itu adalah gereja sel. Dan sebenarnya kita bisa melakukan itu, kita cukup ramah dengan hal itu. Kenapa? Karena itu realitas gereja perdana itu di situ. Maka gereja dalam pertumbuhan sekarang, kalau misalnya kami di keuskupan ini kan ada istilahnya lingkungan gitu ya. Kemudian ada wilayah. Kalau dulu dalam bahasa kegerejaan itu kering gitu. Jadi itu komunitas-komunitas kecil yang mana mereka berkumpul dan membangun persekutuan di dalam iman, dan iman itu kan akan menjadi bertumbuh ketika ada
aksi-aksi konkret. Gitu. Jadi justru aksi konkret sekarang misalnya dalam kegelisahan, kekhawatiran, lalu kita mencoba berbagi bersama, bersharing bersama, sebenarnya bukan pertama-tama untuk meringankan beban, itu pasti tidak. Tetapi bahwa side effect dari apa yang kita ceritakan itu adalah, oh ternyata walaupun kita realitas sedang bekerja sebagai manusia, kita juga perlu melibatkan yang ilahi, karena ada satu sisi yang tidak bisa kita temukan, yaitu misteri ilahi. Kita tidak bisa menjangkau dengan apapun. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya misteri ilahi, ketika kita mencoba menjangkaunya, malah itu semakin jauh dari kita. Tetapi ketika kita membiarkannya dengan caranya, itu justru malah semakin dekat dengan kehidupan kita. Artinya bahwa ketika kita mencoba untuk bersinergi satu dengan yang lain, kalau dalam bahasa rohani, itu adalah ruang-ruang spirit yang kita bangun, itu ya akhirnya spirit kita juga bertumbuh. Roh tadi juga akan bertumbuh dengan caranya. Walaupun tadi realitasnya seperti Mas Dodi yang mengatakan bahwa hanya harus ada skenario A, B, bahkan mungkin sampai D, tetapi Tuhan menyiapkan A+1 akan selesai. Plus satunya yang pernah mungkin terlintas dalam kehidupan kita, tetapi plus 1 itu akhirnya ditambahkan sebagai rencana Tuhan yang ingin dibukakan kepada kita. Maka justru menurut saya kan komunitas kita yang hari ini berkumpul bersama dalam situasi-situasi yang berkembang, kita pertama-tama tidak sendirian, yang kedua kita semakin terbuka terhadap rencana ilahi, dan yang ketiga dalam bahasa yang sederhana adalah di mana seperti tadi dalam cerita itu adalah kita semakin mengenal pribadi Yesus di dalam hidup kita. Ya, pasti membutuhkan dinamika, tetapi saya tidak ingin mengecilkan bahwa cara Tuhan kan mendampingi kita itu sifatnya personal, bukan komunal. Walaupun kita membutuhkan komunitas di dalam kehidupan kita untuk menemukan cara Tuhan yang membantu kita secara personal. Boleh tanya, Romo? Boleh, silakan Pak Albert. Ya, Romo, tadi yang dibicarakan di dalam renungan hari ini itu tentang gereja yang berpihak pada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Ya. Nah, saya cuma menanyakan bentuk teknisnya itu kalau di paroki gimana untuk bisa masuk ke situ, karena pasti ada dana APP dan juga ada yang yang harus kita keperpihakan tadi. Mungkin kalau teman-teman KKI di sini biasanya kita ada aksi Paskah gitu, lalu cari ada panti asuhan di mana, entah di Flores atau segala macam, lalu kita sumbang ke situ, ada kemana lagi, jadi bentuk-bentuk seperti itu. Ini kan dari jauh langsung kita drop gini. Kalau dari sisi paroki itu seperti apa, Romo? Apakah ada yang mengurusin keperpihakan seperti itu dari dana APP tadi itu? Terima kasih, Om. Terima kasih, Pak Albert. Di dalam gereja kita itu ada salah satu bidangnya adalah bidang pelayanan kemasyarakatan atau dalam bahasa tadi diakonia. Jadi kalau bicara soal diakonia atau pelayanan masyarakat itu ada dua tim pelayanan. Yang pertama tim APP itu sendiri. Itu untuk aksi puasa pembangunan yang sifatnya berkaitan dengan karitatif. Karitatif itu contoh misalnya ada orang yang sakit, datang minta bantuan pada gereja, dan memang setelah diselidiki memang tidak mampu. Itu karitatif. Kita memberikan dalam bentuk istilahnya belas kasih ya, kemurahan hati. Jadi tidak menuntut feedback. Itu karitatif. Lalu yang kedua yang disebut dengan tim pelayanan pengembangan sosial ekonomi. Jadi misalnya ada orang yang mengajukan untuk modal usaha misalnya dalam kondisi ini. Lalu kita kasih advice, kita kasih nasihat, kerjasama dengan ini, tapi dana kita berikan, lalu ada pendampingan.
itu tidak karitatif. Ada pendampingan, dan nanti ketika misalnya mereka berkembang, itu sekian persen, misalnya kesepakatan aja 5% dari 1 bulan yang kamu dapatkan, kamu berikan kepada gereja, supaya dana itu bergulir lagi. Kalau ada yang membutuhkan permodalan, itu tim yang disebut dengan pengembangan sosial ekonomi. Termasuk juga kalau tadi yang APP itu selain kesehatan adalah pendidikan. Jadi ada beasiswa yang diberikan kepada anak-anak mereka yang kurang mampu. Jadi dalam konteks diakonia atau istilahnya tim pelayanan kemasyarakatan, itu ada 2 aspek itu yang selama ini kita pakai. Dan dana yang kita miliki dari dana pasca itu diambil 25% untuk gereja. Jadi misalnya kalau ada 100.000 ya berarti 25%-nya ya 25.000 itu dipakai untuk 2 aspek tadi, tim pelayanan tadi, APP khusus yang karitatif dan PSE yang sifatnya membantu mereka yang untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat. 2 aspek itu yang ada di gereja, terutama salah satunya di keuskupan ini. Nah, kalau tadi di KKI kaitannya dengan panti asuhan itu kan sifatnya karitatif. Karitatif. Tapi kalau misalnya nanti, misalnya ada saya dari kelompok kakak itu, ini kok saudara saya mau butuh dana untuk bikin pemodalan, saya siap mendampingi, misalnya saya bagian dari KKI, lalu dana itu bisa, oh ini Romo dikasih aja 2 juta, nanti progresnya saya sampaikan kepada KKI sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi ada 2 hal tadi, 1 hal itu sifatnya karitatif, kemurahan hati, yang kedua itu berarti kan sifatnya apa ya, progres ya, ada pendampingan ekonomi. Itu yang kita lakukan di sini. Begitu. Nah, syukur-syukur kalau nanti KKI bisa dimodifikasi misalnya dengan 2 aspek tadi. 1 APP itu sifatnya karitatif, lalu satunya itu sifatnya pengembangan ekonomi. Kan dari sekian banyak komunitas kan pasti ada keluarga-keluarga yang membutuhkan juga, selain yang sifatnya karitatif. Tidak apa-apa, saya rasa kan justru semakin berkembang. Jadi kalau tadi Pak Dodi itu ada ide kaitannya dengan kayak TOT ya, training for trainers gitu ya, kayak mentor gitu, tidak apa-apa. Jadi itu justru menolong. Sehingga dana yang kita kumpulkan itu tidak hanya sifatnya karitatif, tetapi juga sifatnya pengembangan ekonomi. Demikian Pak Alfred. Tapi dari segi pelaksanaannya itu karitatif itu paling gampang, Romo. Betul. Ya, tinggal ngasih selesai gitu loh. Nah, karena nggak ada maintenance tau itu kan, nggak ada Iya, makanya itu. Betul. Karena begitu yang satunya lagi itu pasti ada negatif efeknya, itu pasti ada, selalu ada lah. Pasti ada. Kita datangi, kita tanya aja, marah-marah kok ya kan. Seolah-olah kita mau nagih utang, padahal kan kita hanya butuh pertanggungjawaban, laporan, transparansi kan gitu sebenarnya. Ya. Terima kasih Romo. Iya, sama-sama. Dan faktanya memang selama ini kalau yang bersangkutan misalnya ada umat yang memang membutuhkan itu kita beri, dan dia secara transparansi bisa memberikan. Kalau dia mau menambah modal kita berikan sebenarnya. Jadi appreciate terhadap pertanggungjawaban yang dia buat itu, ya kita tambahkan sehingga usahanya semakin gede. Ya walaupun tingkat keberhasilannya dari 10 orang bisa jadi hanya 1 atau 2 orang itu aja. Yang 8 akhirnya jatuh pada karitatif, Pak. Ya. Selama ini. Saya di Ignatius baru mencoba untuk nanti kerjasama dengan pemerintah pasti ini. Kaitannya dengan nomor induk pengusaha itu loh.
usaha gitu ya, supaya mulai ada keterkaitan dengan pemerintah. Jadi tidak hanya dari sisi ke dalam sendiri, tetapi ada dari yang luar yang memang mendampingi dan juga sifatnya dalam tanda kutip bisa minta tolong untuk menjadi pamis, gitu, pemberi sanksi kalau itu dia tidak bisa bertanggung jawab. Kelemahan di sini kan seperti itu, Pak. Seolah-olah semua kan. Kalau kita beri hari ini 3 juta aja semua sudah dipakai untuk bayar pinjol. Loh bener loh. Karena kemarin tuh saya baru tahu ternyata pinjol itu. Jadi kemarin kami diskusi ya dengan satu pengusaha yang punya beberapa karyawan, dikeluhkan karena pinjol itu, ternyata pinjol itu ketika bisa bayar, misalnya saya pinjol 5 juta, gitu ya. Saya sudah bisa bayar 4 juta, otomatis di dalam aplikasi itu bisa top up untuk pinjam lagi. Seperti itu. Dan bunganya itu bisa 120%. Gila. Dan saya kalau berhasil, ya, Romo, ya? benar, kalau berhasil 2 kali, saya sudah lunaskan, otomatis itu sudah di top up. Hah? Iya, Di top up? otomatis top up itu aplikasinya. Dipinjamin lagi yang lebih lagi gitu. Saya baru tahu kemarin ketika ada diskusi dengan satu pengusaha, dia punya beberapa karyawan, terpaksa karyawan itu harus dieliminasi karena itu terlilit pinjol. Nggak bisa bantu lagi. Bahkan utangnya itu sampai berapa? 25 juta. Susah. Gitu. Lilitannya itu semakin... Jadi sebenarnya nggak pinjam, tapi ditambah-tambahin aja sama aplikasinya gitu ya, Romo? Iya, iya. Jadi keberhasilan kita bayar 2 kali misalnya, ya tadi saya pinjam 4 juta, misalnya saya sudah 2 kali bayar itu sudah 3,5, 3,5 juta, itu otomatis aplikasinya itu top up. Kamu bisa nih pinjam 8 juta berarti, gitu. Nah siapa yang enggak apa ya istilahnya seneng kan? Dipinjemin kok lebih gede lagi. Padahal lilitannya kan semakin kuat itu. Gitu. Dan aplikasi itu kan terkonek langsung dengan Shopee toh. Anda top up, Anda belanja di situ. Dan itu langsung terkonek dengan apa bankingnya, mobile bankingnya. Jadi aplikasi itu secara apa ya sistemik berarti ya, secara sirkulasinya itu seperti itu. Itu ternyata. Saya baru tahu kemarin tuh ada yang cerita itu, segila itu ya. Berarti kalau sudah mau lunas ya wes langsung aja delete aja aplikasinya. Uninstall. Kan dia pasti akan terkonek dengan misalnya dompet atau dana atau apa ya, yang aplikasi itu loh. Dan memang kan punya itu gitu. Nah, sirkulasinya di situ, sirkulasinya ternyata. Luar biasa. Saya kira hanya sebatas kalau selesai, ternyata lingkaran setannya gede banget di situ. Yang punya orang gereja juga ya, Mo ya? Apanya? Buat sumbangan ke gereja. Oh, pinjolnya atau apa? Ya, pinjolnya. Iya. Orang gereja. Terus kolektornya dari pinjol itu. Oh iya. Money laundry pakai pinjol, aduh ampun dah. Kalau uang masuk ke gereja kan sudah dikuduskan, jadi suci itu udah aman. Tapi kalau sumbernya dari lain itu juga. Walaupun orangnya yang mati-matian ya. Ya. Jadi ingat waktu di Abu Dhabi saya tahu-tahu dikirimin cek
dari bank. Jadi karena ada satu kredit card yang saya nggak pernah pakai gitu kan. Suatu ketika tiba-tiba ada kiriman dari bank, isinya cek senilai apa namanya batasan kartu kredit itu gitu loh. Padahal saya nggak inget nggak inget mengajukan tarik cash gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi deg-degan saya telepon banknya, dia bilang oh bisa dikembalikan tapi apa namanya tapi harus dicariin dulu tuh ceknya. Kan jadi loh Aneh. maksudnya apa gitu. Ya, karena itu bank syariah jadi dia baiknya adalah tidak ada bunga tapi kena biaya. Biaya maksudnya dari misalnya pinjaman 100.000, Ya, biayanya hanya 250 misalnya, murah biayanya gitu. Nah, ya, ya. ya udah waktu itu kemudian oke lah kalau gitu, wah tetap aja harus nyairin kan, bingung juga saya kan. Jadi dipaksa untuk minjem. Ah, Jadi bilangnya kembalikan 12 kali gitu kan, bebas bunga bla bla bla. Nah, ternyata baiknya oke. Kemudian saya ambil karena harus saya cairkan juga kan ke bank, apa namanya ke bank cairkan. Ya udahlah, kalau gitu nothing tulus lah gitu kan. Nah, ternyata eh, dari itu biayanya triknya adalah ketika biayanya kemudian dalam 1 bulan tuh ada tambahan misalnya ternyata wajib asuransi. Nah, ketika saya gagal bayar asuransi itu kena denda. Jadi ada sesuatu yang di belakang layar yang nggak ketahuan gitu kan. Gila atau ini iya benar. Benar. makanya begitu ternyata. Walaupun syariah ya mohon maaf. Tahu ya. Itu bank di sana. Apapun kalau labelnya bank kan puterannya di situ. Nah itu waktu itu masih culun banget gitu loh, naif gitu kan. Jadi nggak tahu kalau modelnya di sini tuh begitu cara menjebaknya. Gitu. Jangan-jangan apa yang menjadi penyampaian dari Pak Pirs tadi itu jelas ya. Harusnya itu sesegera dimasukkan ke gereja supaya terbebas harusnya. Nah itu saya salahnya di situ kali waktu itu ya. Segera dibagi-bagikan kepada teman-teman yang kecil, lemah, tersingkir boleh juga loh. Oke. Oke, makasih. Mau nanya sedikit dulu Boleh. kebetulan kan kalau di KKI ini kan kita secara finansial kan untuk saat ini kan mampu untuk bantu-bantu yang di Indonesia secara finansial ya. Nah, setelah kita pensiun nanti kira-kira ada nasihat-nasihat khusus enggak untuk kita-kita yang khususnya di KKI ini kalau waktu sudah pensiun kan minimum kan pendapatan tetap kan sudah tidak ada tuh. Ya. Kecuali kalau yang pendapatan investasi segala macam kan lebih gede dari gaji di sini kan mungkin Pak Rimbun atau Pak Albert atau Pak Jonet kan mungkin itu lebih gede Sudah tambahan itu. Pertanda yang lain. Person saya nggak tutup nih. Nah, kira-kira ada nasihat-nasihat nggak kita bisa ngapain kalau apalagi untuk terjun kayak di gereja di Indonesia kan kita agak-agak minder sih sebenarnya kan mereka kan lebih lama lebih pengalaman kan ya. Gimana Oke, ada 2 aspek yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, investasi istilahnya ya dalam bahasa sederhana. Ketika kita hidup menggereja, kita itu tidak perlu berpikir soal tadi yang disampaikan Pak Rindu, apakah aktif atau tidak. Tetapi kita pakai aja standar minimal domisili, bahwa secara hukum gereja, ketika kita tinggal di situ 3 bulan, berturut-turut sampai 6 bulan berturut-turut, kita sudah menjadi warga gereja di situ. Maka justru pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa benar kita menjadi warga gereja di situ. Dalam bahasa yang tadi dikatakan ya tidak asal-asalan, tetapi benar-benar bahwa kita ini memastikan kita tinggal di situ
dan dalam bahasa yang mungkin tidak terlalu tepat, kita terafiliasi dengan apa yang ada di situ. Misalnya kalau kita tidak mampu untuk berkegiatan, kan juga ada misalnya kayak persembahan yang dibagikan kepada umat untuk berbagi kepada gereja. Dan itu sangat memungkinkan. Tinggal kita memintanya. Lalu yang kedua, artinya ketika kita sudah tidak dalam masa-masa yang produktif lagi, kita itu sudah berada dalam komunitas yang akan siap sedia membantu dan menolong kita. Kenapa? Kalau kita terjadi sesuatu, kita tidak aktif di lingkungan, aktif itu dalam tanda kutip bukan berarti harus selalu datang ya, tetapi apa yang menjadi bagian dari situ aku support, walaupun bukan soal besar kecilnya, tetapi supporting sistemnya ada di situ, maka kalau terjadi sesuatu, keluarga yang paling dekat itu adalah lingkungan itu sendiri, komunitas itu sendiri. Jadi ya berusahalah untuk selalu berada dalam lingkaran itu. Misalnya kan sekarang ada tuh grup-grup lingkungan atau grup wilayah atau paroki. Ya walaupun mungkin kita diem aja, nggak pernah nongol. Ketika misalnya kok tiba-tiba ini ada yang butuh doa karena sakit, kita berada di grup itu mendoakan. Itu kan sudah cara kita untuk hadir. Jadi kehadiran itu bisa dalam bentuk berbagai macam hal. Investasi kehadiran. Yang kedua, ketika kita berada dalam kondisi yang mungkin tidak sedang seperti sekarang, di kedepannya, kita paling tidak mempunyai satu atau dua cara yang bisa membantu kita untuk istilahnya apa ya, kalau berada dalam kesulitan tuh ya siap sedia. Misalnya, salah satu contohnya adalah dengan katakanlah komunitas terdekat di situ. Misalnya kalau di Jakarta ya cobalah cari komunitas ada di situ. Komunitas itu bukan di luar, bukan dalam konteks lingkungan, teritori, tetapi komunitas kayak seperti sekarang, KKI misalnya. Jadi kan di sana banyak nih komunitas PD karismatik misalnya, atau komunitas apa yang bisa kita terlibat di situ. Dan itu menjadi jembatan penolong bagi kita untuk membantu ketika kita di satu sisi lingkungan kita tidak terlalu tadi terlibat secara sungguh-sungguh, tetapi di dalam komunitas itu kita tinggal ada di situ. Dan ini yang sedang saya kerjakan ketika saya di Magelang. Kenapa? Karena kawan-kawan pengusaha muda atau bahkan yang pengusaha-pengusaha senior itu kan ketika dituntut untuk terlibat di lingkungan kan nggak mungkin. Maka kita bikinkan komunitas itu, komunitas penolong, supaya ketika berada dalam situasi-situasi yang membutuhkan pertolongan, bantuan itu ada yang dengan kerelaan dan sedia membantu di situ. Jadi ya membangun sinergi dengan jaring komunitas gerejani yang ada di situ. Maka sebenarnya dalam bahasa sederhana, seberapapun yang kita punya, bukan itu pertama-tama, tetapi hadirlah di ruang-ruang komunitas yang sedang dibangun saat ini, di mana kita akan berada. Demikian, jadi bukan soal kecilnya yang kita sumbangkan kepada gereja, tetapi kehadiran kita. Dan kehadiran itu menurut saya bisa dua aspek tadi. Secara teritori itu ada di tempat di mana kita tinggal, lingkungan kegerejaan. Dan yang kedua adalah lingkaran komunitas yang ingin kita bangun. Karena komunitas itu bisa sebenarnya. Cuman tidak menjadikan kita inklusif ya Romo ya. Kalau kayak yang tadi Romo bilang membentuk kelompok pengusaha-pengusaha muda, itu tidak menjadikan kita semakin inklusif ya. Jadi justru semakin harus ke luar lagi ya.
Iya, betul, Biasanya kan betul. kalau sudah bikin kayak gitu kan, wah mereka inklusif, pengusaha-pengusaha atau misalnya ibu-ibu yang inilah atau ibu-ibu yang itulah. Cuman kemarin itu waktu yang di tempatnya Ika itu yang di Semarang itu kan lumayan karena masih ada jembatan. Jembatannya itu ya papa mama di Semarang itu. Mereka yang menjadi kayak jembatan kita ke lingkungan karena kan terus terang kalau saya kan dari Palembang dulu kan wah agak ya tidak kenal siapa-siapa sebenarnya kan. Kalau Ika juga kan sudah ada beberapa yang mungkin sudah lupa segala macam. Nah, papa mamanya yang menjadi jembatan di lingkungan itu. Betul, betul. Jadi agak lumayan terbantu sebenarnya. Ini Benar. persiapan aja mau sewaktu-waktu kita harus pulang, nah kita kemana nih kan? Ya gitu Magelang mau. siap, Mak. Makasih mau. Magelang Wah siap. siap. Kalau gitu mungkin perlu realisasi ini rumah jomponya KKI ini kayaknya. Kalau itu menurut saya Terima begini. kasih, Mo. Iya, sama-sama. Memang apa ya, istilah eksklusif lalu inklusif itu tergantung dari sisi pandang yang berbeda. Tapi justru hal yang menarik bagi saya yang coba saya lakukan hari ini adalah bagaimana mewadahi mereka, membuat komunitas bagi mereka supaya mereka juga di dalam sirkulasi kehidupan menggereja itu konkret dan real ada. Sehingga ketika ditanya, kamu ada di mana? Wah, aku terlibat di situ. Jadi jelas. Temannya siapa? Gini-gini. Karena sirkulasinya pasti akan ketemu linknya. Maka tadi, di satu sisi, secara teritori kegerejaan, kita bisa terlibat di situ. Tapi pilihan yang lain adalah ketika kita mau mencoba membangun komunitas yang lintas batas tadi, yang tidak sebatas teritori, tetapi dari komunitas manapun, saya akan terlibat di situ. Dan sekarang kan mulai akhir-akhir ini banyak romo yang misalnya ada kelompok bikers gitu kan, dan itu bisa lintas paroki itu. Walaupun bikersnya Padel, pas Romo mungkin padel. hanya setahun sekali atau padel misalnya, ya saya ditawari, cuman saya bilang enggak lah, saya lebih suka badminton gitu. Walaupun badmintonnya ya setahun hanya sekali, tapi kan paling enggak mereka yang ada di komunitas itu bisa mengatakan bahwa ini loh romo yang ada di sini. Ya kan saya menjadi apa ya bagian dari mereka gitu. Atau bahkan misalnya saya punya teman-teman romo yang atau saya punya teman-teman motor. Nah, kalau foto itu saya ada di situ dan itu cara mereka izin pada istri mereka. Ada romo. Padahal habis itu saya pulang, mereka jalan gitu. Cocok buat yang mancing tuh Romo. Kenapa? Buat mancing itu cocok gitu. Kalau minta izin sama istri itu cocok. Ah, benar. Dan saya tidak Mancing-mancing. merasa, saya tidak merasa keberatan dengan hal itu gitu. Karena yang namanya komunitas itu kan bisa dibentuk atas dasar apapun gitu. Entah itu hobi kah, olahraga kah, atau apa yang bisa menjadi sarana-sarana penolong di situ. Itu coba komunitas mancing KKI ngajak Father Rodel. Nah, itu bisa, enggak apa-apa. Walaupun mancingnya mungkin mancing keributan, ya toh? Mungkin mancing. Mancing kerusuhan. Ya, itu. Oke. Silahkan teman-teman, ada yang mau menanggapi, mau sharing lagi? Saya izin menanggapi boleh? Oh silahkan Arum, Silakan. monggo. Romo, tadi saya ingin merefleksikan kisah yang Romo bagikan buat kita tadi, di mana terkait Bejo dan Mukidi tadi, di mana Mukidi itu mempertanyakan kesungguhan atau sejauh mana sih Bejo itu sudah bergerak melayani Tuhan, sejauh mana dia sudah serius untuk mengarah kepada Tuhan gitu kan. Nah,
itu membuat saya merenung gitu, karena dulu saya juga sempat waktu saya masih kecil, mungkin SD atau SMP, saya nggak terlalu ingat gitu ya. Cuman saya dulu pernah ditugaskan untuk pelayanan di gereja gitu untuk membawa kotak persembahan ke altar, ke meja altar pada saat kolekte seperti itu. Nah, di situ saya itu sampai trauma gitu ya, Romo. Karena saya itu ternyata telat beberapa waktu, hanya telat beberapa waktu. Jadi harusnya itu kotak kolekte itu dibagikan kepada umat, kotak persembahan yang saya harus bawa ke altar itu juga harus maju ke altar. Pada saat itu saya di BSD Santa Monica. Nah, sehingga ada ibu-ibu yang mengetahui saya tuh terlambat. Kemudian saya langsung di kayak agak dibentak gitu dari belakang gitu. Kan harusnya udah maju dan segala macam gitu. Saya masih kecil gitu kan. Langsung saya, waduh, takut saya salah nih. Saya langsung maju dengan gemetar dan segala macam untuk menyerahkan kotak persembahan itu ke ke Miss Dinar, ke Putra Putri Altar. Itu terekam dalam memori saya. Itu pertama. Dan setelah saya bertumbuh, saya sudah besar gitu, udah dewasa, saya sudah berkeluarga, terjadi lagi refleksi tentang hal itu tuh di pengalaman hidup saya, di mana waktu itu saya sedang tinggal di suatu paroki yang terpencil gitu ya di Tanjung Balai Karimun, di mana di situ tuh umatnya sangat sedikit dibandingkan dengan di Tangerang Selatan, di Jogja atau dimanapun. Jadi OMK-nya itu juga sedikit. Udah umatnya sedikit, OMK-nya juga sedikit. OMK yang mau pelayanan pun juga sangat sedikit, begitu. Tapi saya melihat satu putri gitu ya, dia baru lulus kuliah dari Jogja, kemudian dia kembali ke Tanjung Balai Karimun untuk bekerja di situ karena keluarganya membutuhkan dia untuk kembali begitu. Nah, sebut saja namanya Sari gitu ya. Sari ini sudah punya keinginan untuk melayani di lingkungannya gitu, dengan cara dia aktif untuk kegiatan liturgi, kemudian juga dia aktif di lingkungan untuk choir gitu. Dia juga sedikit-sedikit belajar untuk organ gitu. Tapi saya mengamati ini setiap dia ingin andil lebih banyak lagi gitu, ada ibu-ibu gitu yang sudah sangat senior dan sudah terjun lama gitulah ya di dunia pelayanan ini, selalu memotong perkataannya dia, nggak gitu, jangan kayak gitu, salah kayak gitu. Terus saya pada saat melihat itu saya jadi teringat sama diri saya dulu gitu, yang waktu saya membawa kotak persembahan itu disalahkan sama ibu-ibu yang lain gitu kan. Pertanyaannya saya, Romo, gimana ya cara kita untuk menyikapi sosok Mukidi seperti ini, dan juga bagaimana supaya kita itu bisa tidak menjadi Mukidi-Mukidi lain untuk para pemula ataupun mereka yang baru ingin tergerak untuk melayani atau menjadi diaken atau bahkan pada saat dia baru masuk untuk ke gereja Katolik. Seperti itu, Romo. Baik, menurut saya yang paling penting pertama adalah berkaitan dengan edukasi atau pemahaman bersama soal pedoman-pedoman. Jadi saya merasa bahwa ya mungkin ini menjadi gejala umum ya. Kadangkala di satu tempat atau di paroki itu selalu yang dipakai adalah tradisinya itu begini. Tata caranya itu begini. Padahal tata cara ketika kita bertanya, misalnya saya di satu paroki ketemu dengan itu pasti saya tanya, pedomannya mana? Dasarnya mana? Seperti tadi kan, hari ini kita bicara soal pedoman tadi. Supaya ketika kita mempergunakan itu menjadi punya dasar yang kuat. Maka sebenarnya kita tidak menjadi salah ketika di suatu tempat, misalnya ketika tadi yang dinyatakan kita harus pulang ke rumah kita masing-masing dan kita mencoba berpelayanan, ada ketemu dengan pribadi-pribadi yang seperti itu, pertanyaannya adalah
Ada enggak, Bu? Maaf, pedomannya atau dasarnya. Dan sekarang semua gereja itu ada dasarnya. Ada pedomannya, ada bukunya, ada literasinya. Jadi itu cara yang sederhana, bukan kita ingin melawan, tetapi kita juga menolong yang bersangkutan bahwa ketika hal itu tersampaikan, itu sekarang semua ada mekanismenya, ada pedomannya, ada dasarnya. Bahkan termasuk liturgi, cara kita menggereja, itu semua ada literasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ketemu dengan tadi situasi-situasi seperti itu, menurut saya bisa saja kalau pribadi ini atau misalnya kita yang sedang dalam situasi itu mencoba mengkonfirmasi dengan kan secara struktural itu sebenarnya ada yang mengatur gitu ya. Ada ketua, kalau istilahnya kalau di sini itu bidangnya, ketua bidangnya atau tim pelayanannya. Dan umumnya mereka yang menyampaikan seperti itu tuh tidak berada di ruang itu. Karena wis terbiasa aja, maka sebenarnya mengkonfirmasi itu tidak ada salahnya. Bukan berarti kita mau melawan, tapi mengkonfirmasi bahwa apa yang saya lakukan ini ada enggak dasarnya. Ada tadi kembali lagi ke yang pertama. Sehingga kita tidak pertama-tama mendiamkan atau berdiam diri itu ya kadang-kala baik, tetapi juga lebih banyak tidaknya kan, karena terus dibawa pulang akhirnya malah jadi trauma ya toh. Tetapi kita pakai untuk mencoba mengedukasi juga. Dan toh sekarang di laman media sosial kan banyak sekali edukasi-edukasi yang menolong kita. Tinggal misalnya ditunjukkan aja kok ini bicara seperti ini bagaimana, atau dikonfirmasikan juga kepada imamnya, tidak apa-apa. Sehingga yang muda pun juga dalam bahasa sederhana menghormati yang senior pun juga memberi ruang untuk regenerasi bisa berjalan. Nah, iklim gereja itulah iklim gereja yang sehat. Iya, Romo. Karena kan kadang kita juga nggak tahu background orang itu ya, Romo, untuk Ya, betul. padahal dia sudah memberanikan diri atau dia sudah mencoba satu langkah untuk lebih dekat dengan gereja gitu. Tapi ternyata setelah dia satu langkah itu pun langsung mungkin dijudge atau mungkin langsung dipatahkan gitu kan. Jadi kadang-kadang membuat mereka untuk aduh kayaknya aku belum pantas atau aku belum waktunya deh atau belum apa gitu. Nah, jadi ya baik Rob, maksudnya noted banget bahwa sebenarnya itu ada pedomannya. Betul. Dan itu terkait juga langsung ke niat kita sepertinya Romo ya, kita mau jauh mana terjun ke pelayanan di gereja. Benar. Terima Dan kasih Romo. hampir semua gereja kalau di Indonesia dipastikan punya pedoman, jadi nggak ada masalah. Supaya kita tidak hanya berhenti pada tradisinya seperti ini. Lah, tradisi itu baik ya. Tapi kalau enggak, kita harus berani mengatakan ini harus direvisi kan gitu. Nggak apa-apa. Terima kasih Romo. Maka kalau misalnya sama-sama, saya di gereja di Ignatius pun setiap sebulan sekali pasti yang namanya pelayan, entah itu prodiakon atau ketua wilayah atau ketua lingkungan, saya kasih pemahaman bersama, edukasi gitu, tentang pedoman-pedoman itu, supaya mereka yang mulai menyadari bahwa oh ya gereja ki urip nganggo pedoman gitu, tidak hanya atas dasar tradisinya dulunya, itu yang kadang-kala menghambat. Begitu. Semoga menjawab. Menjawab Romo, terima kasih. Terima kasih. Ini ada ide panti jompo KKI lah, ini mohon dipikirkan mulai saat ini. Saya nanti bisa jadi pendoa, nggak apa-apa. Saya bantu sebagai pendoanya. Idenya sebenarnya sudah lebih jauh dari itu loh. Oh iya, nggak cuma panti jompo KKI, tapi juga
final destination-nya juga, Romo. Oke. Jadi nanti Berarti kalau anu, sore habis maghrib bisa ngumpul, bisa karaoke bareng gitu. nah itulah yang disebut dengan komunitas penolong itu, malaikat itu di situ sebenarnya. Komunitas malaikatan. Hmm. Bisa, enggak apa-apa. Syukur-syukur ada Silakan klaster yang sendiri, di Indonesia kenapa, Romo? ada klaster KKI gitu. Iya. Nanti siapa yang jadi marketingnya ya? Tanah 1x2 ya? Judulnya kan Safe Haven. Serem. Pembicaraannya mulai mengarah ke serem, Romo. Monggo yang lain. Masih adakah? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oh, Mbak Valen mau nanya? Enggak, udah cukup, Mbak. Oke. Terwakili lah. Bentar ya, kita lanjutkan ya kalau tidak ada. Bentar. Terima kasih Romo Alip untuk renungannya hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah hari ini dengan doa umat. Silakan Mbak Valen. Saudara-saudari terkasih, dalam semangat pertobatan di masa Prapaskah ini, marilah kita dengan rendah hati menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, agar kita semakin mampu mewujudkan kasih melalui kepedulian kepada sesama, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Bagi gereja, semoga gereja senantiasa menjadi tanda kasih yang hidup, yang setia melayani dan memperhatikan moral yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa diberi kebijaksanaan dan hati yang peduli, sehingga mampu menghadirkan kebijakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan seluruh masyarakat, terutama yang membutuhkan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua, semoga melalui masa Prapaskah ini, kita semakin terbuka untuk bertobat, peduli, dan rela berbagi melalui karya amal kasih, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan, yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, semoga saudara-saudari kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel senantiasa dikuatkan, serta merasakan kasih Tuhan melalui perhatian dan bantuan dari sesama. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi yang ingin menyampaikan intensi doa secara pribadi, dipersilahkan.
Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Mari kita doakan doa perdamaian dari Alfona bersama-sama. Bapa Surgawi, Tuhan atas sejarah dan Allah sumber damai, kami mengangkat hati kami kepadamu di tengah rasa takut dan kegelisahan yang membebani kawasan Timur Tengah. Ya Yesus, Raja Damai, Engkau telah bersabda, "Damai, sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai, sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu dan janganlah takut. Semoga damai-Mu berakar di dalam rumah-rumah kami, menguatkan kota-kota kami, dan merangkul seluruh kawasan ini. Lindungilah anak-anak-Mu di masa yang penuh pergolakan ini. Sentuhlah hati para pemimpin bangsa-bangsa yang telah Engkau beri wewenang untuk memimpin di bumi ini, agar mereka memilih dialog daripada perpecahan, keadilan daripada penindasan, dan rekonsiliasi daripada kekerasan. Lindungilah mereka yang tidak bersalah, yang terusir, yang lemah, dan yang sedang berduka. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk mengalahkan ketakutan dengan iman dan kebencian dengan kasih. Melalui perantaraan Santa Maria, Bunda Maria dari Arabia, Ratu Damai, semoga damai-Mu menjadi meraja di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, dan di antara semua bangsa. Sebab Engkaulah telah berjanji, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kami memohon ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman. Semoga melalui masa Prapaskah ini, Engkau membimbing kami untuk semakin setia dalam kasih, peduli terhadap sesama, dan bijaksana dalam menggunakan berkat yang Engkau percayakan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Bijaksana, kami bersyukur kepadamu atas teladan jemaat Gereja Perdana yang mengajari kami untuk belajar berbagi berkat dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Kami mohon semoga mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, dan sedang menderita boleh mendapatkan kasih dan pertolongan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan tepat pada waktunya, sehingga kehidupan mereka semakin bahagia dan sejahtera. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Silahkan Romo. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk seluruh kehidupan kita, dan juga kita memohon perlindungan Tuhan. Semoga Ia menganugerahkan malaikat Mikael, Rafael, dan Gabriel untuk menjaga Timur Tengah dari perpecahan, dari situasi-situasi yang akhirnya justru menjauhkan kehidupan kita di dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga keluarga kita, terutama komunitas KKI di Qatar, selalu beroleh damai sejahtera, kesehatan, dan sukacita, dijauhkan dari segala mara bahaya dan hal yang jahat, dan nama Tuhan melimpah bagi kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan lagu penutup Gereja Bagi Bahtera. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman, Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan, gelombang badai dan taufan menghadang di jalan. Mungkinkah bahtera tahan sampai ke tujuan, di pantai kebahagiaan satu dengan Tuhan? Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman, Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Namun sering terbelokkan ke pantai yang tenang, melalaikan amal karya, gentarkan derita. Hanya dengan ketabahan kan sampai tujuan. Tanpa semangat berkorban kan musnah di jalan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman, bila hati
iman. Walau berat pelayaran, tetaplah bertahan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan, sampai ke tujuan. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Romo Alip. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Bentar, kita foto dulu. Om Dodi, silakan. Tolong dibuka. Yuk dibuka yuk. Ayo dibuka. Jangan malu-malu. Selamat datang ini yang dari Jeddah. Weh, KKI Jeddah. Terima kasih Bu Ika. Siap, 1, 2, smile. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3, smile. Bentar. Ini bentar. Saya bikin yang galeri yang sama besar. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Smile. Oh, tangannya begini semua, kah? Ayo. 1, 2, 3. Makasih. Terima kasih kasih. semuanya. Terima Sehat kasih selalu. Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Dan teman-teman jangan lupa besok ada ibadat ketupat ya jam 10 ya. Ada apa? Jalan salib. Kita ada Ada ibadat jalan jalan salib jam 10 pagi seperti biasa.